Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, perubahan tak terduga ini membuat semua orang di bukit tercengang. Mereka menyaksikan Chen Xian dipaksa mundur dan muntah darah dalam sekejap mata. Tidak ada yang mengira Soyan tidak melarikan diri dalam menghadapi barisan kuat Chen Xian ini. Dia malah berani melakukan tipuan menghindari kedua tetua dan menyerang Chen Xian. Semua orang telah dengan jelas menyaksikan situasi sebelumnya. Jika reaksi Chen Xian sedikit lebih lambat, kemungkinan dia akan dibunuh oleh Soyan. Beberapa kejutan melonjak ke wajah Song Qing yang berada tidak jauh. Pemahamannya tentang Soyan terbatas pada beberapa rumor. Selain itu, hal yang paling sering dia dengar adalah tes 5 klan besar di kota Pil Suci. Meskipun kinerja Soyan selama tes cukup baik, itu tidak cukup untuk membuatnya merasa takut. Selain itu, kekuatan Soyan hanya sekitar Dozong bintang 4. Kekuatan Chen Xian memiliki tingkat yang sama. Namun Song Qing tidak menyangka Chen Xian akan dijatuhkan hanya satu serangan. Mata cantik Chou Ying berisi kilatan aneh saat dia menatap Soyan. Dia tidak menyangka dia mampu bertarung selain memilih kekuatan spiritualnya yang kuat. Tidak heran dia menantang lembah sungai es saat itu. Namun dia juga tidak terlalu menyukai Chen Xian. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Soyan, dia sadar bahwa Soyan pasti akan mengabaikan walau dia memujinya. Kedua tetua akhirnya pulih setelah Chen Xian dipukul begitu keras oleh Soyan sehingga dia memuntahkan darah dan terbang mundur. "Kamu benar-benar mencari kematian," ucap kedua tetua. Mereka muncul di belakang Chen Xian. Keduanya mengulurkan tangan dan membantu Chen Xian berdiri. "Bunuh bajingan ini. Aku ingin dia mengalami penderitaan sampai mati," ucap Chen Xian. Kedua tetua saling memandang ketika mereka mendengar peringatannya. Namun hanya satu dari mereka yang melangkah maju. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Soyan sebelumnya bahkan membuat mereka berdua takut. Jika Soyan menyelinap pergi lagi, kemungkinan besar Chen Xian akan kesulitan untuk tetap hidup. Pada saat ini mereka berdua akan menderita hukuman yang sangat keras dari sekte tersebut. Bocah ini bukan orang biasa. Meskipun kekuatan di permukaannya hanya seperti Dozong bintang 4, dia sangat sulit untuk dihadapi, ucap salah satu tetua yang maju. "Kamu telah menyinggung pemimpin sekte junior. Ini setara dengan menyinggung sekte Suan yang mendalam," ucap tetua itu lagi. "Lebih baik kamu mengucapkan kata-kata ini ke pemimpin sekte juniormu. Dialah yang telah menyinggung orang-orang yang tidak bersalah," ucap Soyan. Meskipun tetua ini terdiam, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena identitasnya. Dia perlahan melangkah maju. Doki yang agung melonjak dari tubuhnya. "Dengan hanya kamu sendiri, kamu tidak akan bisa menghentikanku," ucap Soyan. Orang tua itu tidak dapat menyangkal kata-kata Soyan. Dia mengerti kecepatan menakutkan Soyan dari sebelumnya. Meskipun kekuatan mereka berdua jauh melebihi kekuatan Soyan, mereka jauh lebih rendah dalam hal kecepatan saja. "Penatua Bai, mengapa kamu tidak membunuh bajingan ini?" Chen Xian yang berada tidak jauh dari sana berteriak kepada penatua yang disebut Bai. Orang tua itu hanya bisa mendesah pelan setelah mendengar teriakan Chen Xian. Dia mengepalkan tangannya dan pedang besar muncul. Ekspresi Soyan tidak berubah saat dia melihat serangan tajam lelaki tua itu. Cahaya perak melintas di bawah kakinya dan tubuhnya bergetar. Setelah itu dia menghilang dengan cara yang aneh. Pria tua itu merajut alisnya setelah pedangnya meleset. Kecepatan Soyan benar-benar membuatnya sakit kepala hebat. Matanya dengan cepat melihat ke tempat Chen Xian berada. Tetapi dia tidak melihat keanehan apapun di sana. "Keluar!" teriak tetua Bai.
Penguasa hitam besar tiba-tiba muncul dari ruang yang terdistorsi. Dalam prosesnya sosok Soyan terungkap pada saat yang sama. Orang tua itu hanya mendengus dingin saat melihat serangan Soyan. Dia sulit untuk menghadapi Soyan dalam hal kecepatan. Jika itu adalah bentrokan langsung, dia yakin dia bisa menghancurkan semua Douki di tubuh Soyan dalam 10 pertukaran. Orang tua itu mengayunkan gagang pedangnya ke samping dan Douki di dalam tubuhnya melonjak keluar pada saat ini. Tepat ketika akan bertabrakan dengan pedang besar, tiba-tiba berhenti dengan cara yang aneh. Saat ini tangan Soyan yang lain dengan cepat membentuk serangkaian segel, yaitu Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Dengan pemahaman Soyan saat ini tentang 3 perubahan misterius Skyfire, dia pada dasarnya telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Melonjaknya Douki di dalam tubuh Soyan juga menyebabkan auranya meningkat saat ini. Kekuatan yang terkandung dalam penguasa berat juga dengan cepat meningkat. Akhirnya itu bertabrakan keras dengan pedang tetua Bai. Angin yang menakutkan menyapu dalam bentuk melingkar bersiul seperti badai, memaksa semua orang di sekitarnya untuk mundur dengan tergesa-gesa. Bagaimana kekuatan bocah ini melambung begitu cepat? Ucap penatua Bai. Ekspresi tetua itu menjadi jauh lebih buruk ketika dia merasakan tekanan yang ditransmisikan ke tangannya. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati tetua itu, kekuatan yang ditransmisikan dari penguasa berat tiba-tiba meletus sekali lagi. Di bawah angin yang menakutkan ini bahkan dia terguncang ke titik di mana kakinya harus mundur. Wajah Soyan tiba-tiba menjadi gelap dan dingin setelah memaksa kembali lelaki tua bermagabai ini. Dia melirik Chen Xian tidak jauh dari sana. Setelah melihat bahwa Soyan akan menyerang Chen Xian, penatua lainnya juga melindungi Chen Xian mengungkapkan ekspresi yang jelek. Sosok boneka setan bumi muncul di depannya sebelum dia mencoba menghentikan Soyan. Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul mengejutkan penatua sekte Suan yang mendalam ini. Dia bisa merasakan bahwa sosok berwarna perak itu tidak jauh lebih lemah darinya. Sementara dia terkejut, sosok berwarna perak itu sudah tiba ke sisinya. Tinju logamnya diayunkan menciptakan badai yang mengganggu penatua sekte Suan yang mendalam ini. Wajah ganas Chen Xian akhirnya berubah sedikit setelah melihat penatua ini ditahan. Kakinya menekan tanah dan tubuhnya bergerak mundur. Dia sadar bahwa Soyan menargetkannya. Meskipun Chen Xian memiliki kesadaran tentang situasinya, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Soyan. Selain itu, Soyan bahkan telah menggunakan perubahan pertama dari Skyfire 3 perubahan misterius. Oleh karena itu, setelah Chen Xian baru saja mengambil langkah mundur, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Segera sosok Soyan perlahan muncul di depannya. Wajah Soyan saat ini ditutupi dengan niat membunuh. Apakah kamu pikir kamu akan aman hanya karena ada seseorang yang melindungimu? Ucap Soyan. Dauki yang merah menyala berkumpul di tangan kanan Chen Xian. Dauki merah api berkumpul di telapak tangannya. Pisau api misterius, ucap teknik Chen Xian. Teknik pisau api misterius dengan cepat melemah setelah melakukan kontak dengan Glazed Lotus Heart Flame. Sesaat kemudian itu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Sebuah kekuatan menakutkan melonjak keluar dari telapak tangan Soyan dan menjalar ke seluruh tangan Chen Xian. Suara retakan tulang yang jelas segera terdengar dari tangan kanan Chen Xian ketika api Soyan menjalar ke tangannya. Tubuhnya terbang ke belakang dan menabrak batu gunung yang sangat besar. Banyak tatapan di bukit menatap Chen Xian yang tampak sangat menyedihkan setelah ambruk di tumpukan debu. Mereka semua diam-diam menelan seteguk air liur. Tatapan mereka beralih ke Soyan dengan rasa takut tambahan. Tatapan Song Qing dan Chou Ying juga berhenti pada Chen Xian yang tampak menyedihkan. Ekspresi keduanya berbeda. Ekspresi Song Qing suram. Dia memiliki sedikit persahabatan dengan Chen Xian. Perlakuan publik Soyan terhadap Chen Xian secara alami menyebabkan wajahnya tampak sedikit jelek. Di sisi lain, penyihir itu Chou Ying tampaknya sangat tertarik dengan pertarungan antara pria semacam ini. Matanya yang mempesona melompat kegirangan.
Dari kelihatannya dia sepertinya ingin mereka berdua maju dan bertarung lagi. Pada saat ini, lelaki tua dengan nama keluarga Bai yang telah diguncang oleh Soyan hingga auranya menjadi lesu, akhirnya memulihkan kekuatannya. Dia melihat Chen Xian yang terluka parah. Tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia bergegas menuju Soyan dengan angin tajam yang penuh dengan niat membunuh. Soyan melihat pria tua bermarga Bai itu yang menyerah. Dia melirik Chen Xian yang menatapnya dengan mata ganas dari tumpukan debu. Soyan tersenyum dingin. Tubuhnya bergerak dan dia sekali lagi bergegas menuju Chen Xian. Dari kelihatannya, Soyan berencana untuk memberikan pukulan terakhir pada Chen Xian yang terluka parah. Perbuatan Soyan juga diketahui oleh orang tua bermarga Bai itu, dan dia pun mengejarnya. Soyan bertindak seolah-olah mengabaikan tetua yang bernama Bai itu. Dia sudah berniat membunuh Chen Xian apapun resikonya. Chen Xian telah menyebabkan Soyan hampir kehilangan nyawanya. Menjual informasi pada Hall of Soul yang bernama Old Mugu. Masalah itu tentu saja bukan sesuatu yang bisa dilepaskan begitu saja oleh Soyan. Kekejaman di mata Chen Xian segera digantikan oleh kepanikan saat melihat Soyan bergegas ke arahnya dengan niat membunuh. Dengan kondisi saat ini, dia bahkan tidak akan mampu bertahan melawan satu serangan Soyan. Soyan saat ini hanya perlu menggerakkan jarinya dengan lembut dan itu akan cukup untuk menyebabkan dia mati. Soyan, jika kamu berani membunuhku, sekte Suan yang mendalam pasti tidak akan melepaskanmu, ucap Chen Xian. Soyan benar-benar mengabaikan ancaman itu. Wajah Chen Xian langsung menjadi jauh lebih pucat saat melihat Soyan mengabaikan ancamannya. Penyesalan akhirnya muncul di dalam hatinya pada saat ini. Jika dia tahu bahwa orang ini sangat kejam, dia tidak akan menyinggung perasaannya saat itu. Ketika Anda bereinkarnasi di kehidupan Anda berikutnya, Anda harus memikirkan konsekuensi dari setiap tindakan jahat yang Anda lakukan, ucap Soyan. Penguasa berat di tangannya tidak ragu-ragu menebas kepala Chen Xian dengan keras. Serangan Soyan benar-benar tanpa ampun. Tiba-tiba serangan diam-diam mencoba untuk menghalangi Soyan. Walau itu sia-sia, Soyan tidak punya waktu untuk memeriksa siapa yang menggunakan kekuatan tersembunyi itu. Tangan kirinya secara refleks memblokir dengan tekanan api surgawi yang keluar. Kaki Soyan menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama, kakinya mengambil beberapa langkah terus-menerus di udara dan mengamati situasinya. Matanya jelas sedikit suram saat melihat bahwa serangan diam-diam itu ternyata dari Song Qing. Song Qing tidak menunjukkan banyak ketakutan saat melihat wajah serius Soyan. Dengan posisinya di Pil Tower, dia tidak perlu takut pada Soyan. Soyan, saudara Chen saat ini telah bergabung sementara dengan aliansi saya ini. Anda seharusnya tidak mencoba membunuhnya. Saat ini kekuatan semua orang adalah modal bagi kita untuk mengalahkan binatang buas di pegunungan 10.000 obat. Apakah tindakan Anda ini merupakan upaya untuk menghentikan kami agar tidak lolos seleksi ini? Ucap Song Qing. Berdasarkan apa yang kamu katakan, hanya dia yang boleh membunuhku. Itukah maksudmu? Ucap Soyan. Saudara Chen Xian hanya membuat seseorang untuk menangkapmu. Bukankah fakta bahwa kamu masih baik-baik saja sampai saat ini? Apakah ini tidak membuktikan apa maksudku? Ucap Song Qing. Kemampuanmu untuk mengubah kebenaran memang sebuah bakatmu. Chen Xian secara pribadi mengatakan bahwa dia ingin saya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jangan bilang bahwa mereka yang hadir tidak mendengar kata-katanya. Kamu juga harus melupakan mengatakan semua omong kosong ini. Orang-orang di sini tidak bodoh. Tidak ada yang akan mendengarkan kata-kata Anda. Jika Anda benar-benar tidak senang, Anda bisa menyerangku dan aku akan menerimamu, ucap Soyan. Tatapan Song Qing langsung menyapu sekelilingnya, dan dia memang melihat para alkemis berdiri diam di samping. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan permusuhan apapun untuk Soyan karena kata-kata Song Qing. Kemampuan seorang alkemis tidak terletak pada pertempuran dan pembunuhan. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan,
Saya akan menunggu Anda di pengumpulan pil, ucap Songking. Soyan jijik pada kata-kata Songking ini. Matanya beralih melirik penatua sekte Suan yang mendalam lainnya, yang telah direcoki oleh boneka setan bumi sampai-sampai tidak bisa bergerak. Sebuah perintah dikeluarkan dari hatinya dan boneka setan bumi berubah menjadi cahaya perak saat kembali. Setelah itu boneka setan bumi berdiri di samping Soyan tanpa ekspresi apapun. Muncul seperti seorang penjaga yang setia. Penatua dari sekte Suan yang mendalam hanya pindah ke lelaki tua dengan nama keluarga Bai setelah melihat boneka setan bumi mundur. Kedua sesepuh muncul di samping Chen Xian yang telah dibuat pingsan oleh Soyan. Tangan mereka menyentuh lengannya saat mereka buru-buru memeriksa luka Chen Xian. "Bajingan, kamu telah menghancurkan pembuluh darah pemimpin sekte junior," ucap tetua marga Bai itu. Vena adalah jalur penyaluran yang paling penting bagi setiap praktisi Douki. Jika ada masalah yang terjadi pada saat itu, bisa dengan mudah mengakibatkan seseorang menjadi sampah yang tidak bisa berlatih Douki. Meskipun ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang bisa memperbaiki pembuluh darah seseorang, mereka bergantung pada seberapa serius cederanya. Saat ini pembuluh darah dalam tubuh Chen Xian telah benar-benar hancur oleh serangan Soyan sebelumnya. Peluang untuk pulih sepenuhnya dari cedera serius seperti itu sangat kecil. Begitu dia kehilangan dukungan dari Douki, Chen Xian akan menjadi orang yang tidak berguna atau bisa dikatakan telah cacat. Hal-hal sudah menjadi seperti ini dan tidak akan bisa memulihkan situasi. Pecahnya pembuluh darah Vena tidak sepenuhnya tanpa obat. Anda mungkin bisa meminta bantuan dari Pil Tower setelah ini selesai. Mereka mungkin bisa menyembuhkanmu, ucap Chow Ying akhirnya melangkah maju. Kedua sesepuh dari sekte Suan mendalam secara bertahap menjadi tenang ketika mereka mendengar Chow Ying menjelaskan. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak bisa menghentikan Soyan yang mendapat bantuan dari boneka setan bumi. Setelah itu mereka perlu menemukan segala cara yang tersedia untuk menyembuhkan Chen Xian. Jika tidak, mereka berdua akan menderita kemarahan pemimpin sekte Suan yang mendalam ketika mereka kembali. Mata cantik Chow Ying berhenti pada sosok kurus di langit sebelum dia tersenyum manis. Dia berkata, "Terlepas dari apa yang telah terjadi, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan item yang telah ditugaskan untuk kita temukan biar lulus seleksi ini. Bolehkah saya tahu jika Tuan Soyan tertarik? Jika semua orang bersama-sama, kita akan lebih percaya diri dalam mengalahkan binatang buas itu," ucap Chowking. Ekspresi Songking di samping berubah ketika dia mendengar Chow Ying membuka mulutnya untuk mengundang Soyan. Dia tidak rela dan berkata, "Saat ini Soyan telah menyinggung sekte Suan yang mendalam. Jika kita mengundangnya, kemungkinan kita akan menyinggung kelompok Chen Xian," ucap Songking. "Terima kasih atas undangan Nona Chow Ying. Namun saya terbiasa berkeliaran sendirian, dan saya tidak suka membentuk kelompok. Karena itu saya minta maaf," ucap Soyan. Chow Ying dibawa mengangkat alisnya karena penolakannya. Dia menggertak giginya. Orang ini sepertinya tidak pernah memberinya wajah apapun. Songking di samping menghela nafas lega pada saat ini. Dia buru-buru berkata, "Lupakan saja Ying-er, karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Kamu juga tidak boleh menggunakan niat baikmu. Ketika dia akhirnya menderita kerugian, dia secara alami akan datang dan memohon pada kita untuk bekerja sama," ucap Songking. Chow Ying tanpa sadar meringkuk mulutnya setelah mendengar kata-kata Songking. Dari kemampuan yang ditunjukkan Soyan sebelumnya, hampir tidak ada orang yang hadir yang bisa melampaui dia. Dia mungkin benar-benar bisa dengan percaya diri mendapatkan item tugas sendiri. Kedua sesepuh dari sekte Suan yang mendalam melompat dengan marah saat mereka melihat Soyan menghilang dalam sekejap mata. Tetua itu di tepi bukit memperhatikan tempat Soyan menghilang. "Soyan, kamu tidak akan bisa melarikan diri," ucap tetua sekte Suan yang mendalam. Soyan meninggalkan bukit tempat kelompok Chow Ying berada dan terbang menuju pegunungan 10.000 obat yang luas dan tak berujung. Setelah itu dia bergerak bolak-balik di atas langit sejenak sebelum akhirnya bergegas maju menuju interior pegunungan yang luas.
Setelah bergegas ke pegunungan, hal pertama yang Soyan rasakan adalah energi padat di dalam pegunungan ini. Tidak heran itu disebut pegunungan 10.000 obat. Dengan energi alam di tempat ini, tidak aneh untuk menumbuhkan banyak harta alam yang sulit ditemukan di dunia luar. Raungan terus-menerus dari binatang ajaib bisa terdengar di pegunungan ini. Soyan mendarat di puncak gunung yang tampak seperti belati. Dia merajut alisnya saat dia menyapu matanya kemana-mana. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan cukup banyak aura luar biasa kuat di pegunungan ini. Di antara aura ini yang paling menakutkan adalah di arah timur laut. Mata Soyan melihat ke arah timur laut. Itu sebagian terlihat di bawah penutup kabut energi. Dia sedikit mengurutkan kening saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Jika aku menebak dengan benar, aura di arah timur laut seharusnya menjadi yang terkuat di dalam pegunungan ini. Dia harusnya binatang pamungkas dari pegunungan 10.000 obat yang disebutkan Songking, ucap Soyan. Seekor binatang ajaib dengan setengah kaki ke peringkat ke-8, keberadaan seperti itu sangat kuat. Bahkan beberapa elit Daozun akan merasa rendah hati ketika mereka melawannya. Kekuatan bertarung dari binatang ajaib peringkat tinggi cukup menakutkan. Selain itu, binatang ajaib yang bisa mencapai peringkat seperti itu jelas bukan binatang ajaib biasa. Bahkan mungkin memiliki garis keturunan binatang buas dari zaman kuno. Jika ini masalahnya, akan jauh lebih sulit untuk ditangani. Binatang ajaib dengan garis keturunan zaman kuno mirip dengan klan aneh manusia yang telah diturunkan sejak zaman kuno, karena mereka memiliki kualitas unik tertentu. Soyan telah menyelidiki secara mendalam selama perjalanannya ke sini. Meskipun dia telah melihat cukup banyak bahan obat yang tidak biasa, dia tidak menemukan satupun yang benar-benar membuatnya tertarik. Sebelumnya Songking menyebutkan bahwa binatang buas itu telah mengambil banyak harta berharga di pegunungan 10.000 obat ini ke dalam guanya. Sekarang yang bisa saya lakukan adalah pergi ke sana dan melihat-lihat, ucap Soyan. Mata Soyan melihat ke arah timur laut saat wajahnya mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Karena dia sudah memasuki pegunungan 10.000 obat ini, dia perlu menyelidikinya dengan jelas. Soyan tidak ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia mengidentifikasi arah yang harus dia tuju sebelum menurunkan tubuhnya dan terbang ke arah timur laut. Ada banyak binatang ajaib di pegunungan 10.000 obat. Jika mereka akhirnya mengganggunya, itu akan memperlambat kecepatannya bahkan jika mereka tidak terlalu merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, Soyan benar-benar menyembunyikan auranya di sepanjang jalan. Dia sengaja akan membuat jalan memutar ketika dia bertemu dengan beberapa binatang ajaib yang lebih kuat. Dengan demikian, seluruh perjalanan Soyan cukup mulus. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum dia akhirnya memasuki bagian terdalam dari pegunungan 10.000 obat. Semakin dalam Soyan berkelana ke 10.000 pegunungan obat, semakin kuat aura dari binatang ajaib yang ada. Dia bahkan telah bertemu dengan binatang ajaib yang kuat yang telah mencapai peringkat 7 di sepanjang jalan. Namun untungnya Soyan sudah siap dan tidak terdeteksi. Soyan dengan hati-hati melakukan perjalanan selama 10 menit plus sebelum dia diam-diam mendarat di pohon raksasa yang rimbun. Dia mengangkat kepalanya. Matanya serius ketika dia melihat puncak gunung yang berbahaya di depannya. Ukuran puncak gunung ini sangat luas. Itu tampak seperti pilar yang menopang langit ke dalam awan. Kabut energi yang kaya menutupi bagian tengah gunung, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalamnya. Puncak gunung ini berdiri di tengah pegunungan 10.000 obat. Meskipun Soyan agak jauh, dia masih dikejutkan oleh energi kaya yang merembes keluar dari pegunungan. Ada total 3 binatang ajaib kelas Daozong di gunung ini. Selain 3 aura ganas ini, Soyan juga merasakan aura tersembunyi dengan keganasan mengerikan yang samar-samar merembes turun dari gunung. Jelas pemilik aura ini harus menjadi pemimpin pegunungan ini.
binatang buas paling ganas yang pernah dibicarakan oleh Song King. Itu memang sangat kuat. Jelas bukan binatang buas yang layak disinggung, ucap Soyan. Soyan dengan hati-hati menarik persepsi spiritualnya. Dia melihat ke puncak gunung yang sangat besar sebelum merenung sejenak. Setelah itu jari-jari kakinya menekan daun, dan tubuhnya dengan tenang bergegas ke pegunungan dengan cara yang tenang seperti burung. Soyan tiba-tiba merasakan hadirnya aura yang menyelidiki keberadaan seseorang. Hati Soyan segera menegang. Kekuatan spiritualnya buru-buru melonjak keluar dan melilit tubuhnya. Soyan menggunakan kekuatan spiritualnya yang tak terlihat untuk menyembunyikan dirinya. Aura yang hadir menyelidiki berhenti sejenak dan kembali untuk memindai area beberapa kali sebelum perlahan pergi. Soyan hanya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia merasakan aura menyelidiki itu menjadi jauh. Tubuhnya segera bergerak dan melesat. Dia bergegas ke hutan dan diam-diam melompat ke puncak gunung. Ketika dia baru saja akan mencapai tengah gunung, dia tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kemudian bergerak dan muncul di dahan pohon. Setelah itu dia menutup matanya dan menghirup aroma enak yang perlahan menyebar di udara. Ini adalah aroma pil serum jiwa, ucap Soyan. Kegembiraan melintas di matanya. Pil serum jiwa ini adalah salah satu bahan obat utama yang dia butuhkan untuk dicampur dengan sum-sum jiwa inti. Jika ini sangat langka, tidak disangka dia bisa menemukannya di sini. Pegunungan 10.000 obat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Harta semacam ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Soyan. Dia secara alami tidak akan menyerah dengan mudah. Tubuhnya segera bergerak dan dia diam-diam mendarat di tanah seperti monyet yang lincah. Setelah itu dia bergegas pergi. Soyan berjalan ke arah dari mana aroma itu berasal. Sekitar beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Matanya menatap area di depannya. Ada aliran di depan Soyan. Sumber aliran itu adalah batu berukuran 10 meter atau lebih. Batu besar itu tertutup lumut hijau. Di tengah batu itu ada lubang. Samar-samar orang bisa melihat cairan kental berwarna hijau giok di dalamnya. Aroma itu telah dipancarkan dari tempat ini. Ini memang pil jiwa serum, ucap Soyan. Kegembiraan di mata Soyan menjadi lebih besar saat melihatnya langsung. Namun dia tidak sembarangan mengambil. Dia sadar bahwa harta karun seperti itu akan dijaga oleh binatang ajaib. Mereka yang bisa merebut wilayah dan menjadi raja jelas bukan karakter biasa. Jika seseorang ceroboh, itu normal akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Mata Soyan dengan hati-hati menyapu setelah bergeser dari lubang di batu. Sesaat kemudian dia terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak sedikit pun dari binatang ajaib. Soyan sedikit merajut alisnya. Mustahil bagi binatang ajaib lain untuk sepenuhnya mengabaikan harta seperti pil serum jiwa. Soyan merenung sejenak. Dia mengalihkan pandangannya. Dia melirik bagian bawah batu besar. Tempat itu adalah sumber aliran. Itu adalah kolam dalam yang berukuran sekitar 100 kaki. Kolam itu sangat dalam. Seseorang tidak bisa melihat bagian bawahnya hanya dengan pandangan sekilas. Kolam itu juga sangat tenang, bahkan tidak ada riak sedikit pun. Semuanya tampak sangat sunyi dan damai. Mata Soyan menyipit saat dia melihat ke kolam yang dalam. Dia yakin ada binatang ajaib yang bersembunyi di dalam kolam yang dalam itu. Namun kemampuan binatang ajaib ini untuk menyembunyikan auranya sangat hebat. Dia tidak bisa merasakan apa-apa. Namun hal yang bisa dia anggap sulit untuk dihadapi adalah fakta bahwa dia tidak menyadari jenis binatang ajaib apa. Oleh karena itu dia tidak bisa menemukan solusi pada saat ini. Tempat ini pada dasarnya adalah base camp dari binatang ajaib pegunungan 10.000 obat. Jika ada kecelakaan yang terjadi, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak binatang ajaib terlepas dari seberapa kuat dia. Soyan ragu-ragu saat tatapannya berhenti pada beberapa sisik berwarna biru pucat di kejauhan. Sisiknya seukuran telapak tangan. Mereka ditutupi dengan banyak garis misterius.
Sisik-sisik itu secara acak jatuh di sekitar tempat itu dan beberapa meluas ke kolam yang dalam. Kekuatan Isap sedikit melonjak keluar. Setelah itu dia diam-diam menyodot timbangan itu ke telapak tangannya. Sisik berwarna biru ini garis-garis di atasnya seperti bentuk ular. Tapi pola harimau bercampur di dalamnya. Jika saya menebak dengan benar, binatang ajaib yang melindungi serum jiwa pil ini seharusnya adalah binatang ajaib afinitas air yang sangat langka, yaitu ular harimau air misterius. Soyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mengidentifikasi binatang ajaib yang tersembunyi. Binatang ajaib ini mungkin ganas, tapi dia punya cara untuk menghadapinya. Dan film pun berakhir.